Kepa Arrizabalaga bahagia di Bournemouth meski performa menurun, si biru cari kiper baru. Selama musim 2024-2025, Kepa Arrizabalaga telah tampil 24 kali di Liga Inggris untuk Bournemouth dan mencatatkan 5 clean sheet, menunjukkan performa yang stabil di Stadion Vitality. Penampilan Kepa pada awalnya membuat The Cherries masuk dalam perbincangan untuk memperebutkan tiket Liga Champions. Tetapi prospek mereka di Eropa kini mengalami kemunduran setelah 6 pertandingan tanpa kemenangan. Dalam periode tersebut, kiper asal Spanyol itu kebobolan setidaknya 2 gol dalam 5 kesempatan. Dalam hasil imbang 2-2 melawan West Ham United, ia kebobolan 2 gol. Akibatnya, Bournemouth berada di posisi ke-10 klasemen Liga Inggris dengan selisih 5 poin dari 7 posisi teratas. Meskipun performanya tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir, pemain berstatus pinjaman dari The Blues itu diyakini masih diminati oleh Bournemouth untuk transfer permanen. Akan tetapi, tim asuhan Andoni Iraola tidak memiliki opsi atau kewajiban untuk membelinya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Kepa menanggapi pertanyaan tentang masa depannya dengan mengatakan bahwa ia sangat bahagia dan menikmati waktu bermain di Bournemouth. Ia merasa sangat baik di lapangan. Ini bukan saatnya untuk memikirkan masa depan, kami akan mengambil keputusan, kami sudah berkomunikasi dengan semua orang dan sekarang saya terikat kontrak dengan The Blues. Kami harus melakukan beberapa pembicaraan, itu akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan dan kemudian kami akan memutuskan, ucapnya. Kontrak Kepa di Stamford Bridge akan berakhir pada akhir musim depan, oleh karena itu, bursa transfer mendatang kemungkinan menjadi kesempatan terakhir bagi The Blues. Pada musim 2023-2024, ia dipinjamkan ke Real Madrid setelah cedera yang dialami Thibaut Courtois. Tidak mau kalah dari Real Madrid, The Blues siap rogoh kocek demi amankan bintang Bournemouth. Si biru dikabarkan siap mengerahkan kekuatan finansial mereka demi memenangkan perburuan tanda tangan bek andalan Bournemouth Dean Huijsen yang tengah menarik perhatian banyak klub elit. Bournemouth melakukan langkah cerdas di bursa transfer musim panas lalu dengan mendatangkan sejumlah pemain yang kini berperan krusial dalam mengangkat performa tim. Berkat strategi tersebut, The Cherries aman dari ancaman degradasi dan justru mampu bersaing di papan atas Premier League. Skuad asuhan Andoni Iraola hanya tertinggal 8 poin dari The Blues yang saat ini menempati posisi keempat klasemen, menjadikan peluang merebut tiket turnamen regional bukan sekadar angan-angan. Namun, performa impresif mereka memberi dampak negatif. Sejumlah pilar tim menarik perhatian klub-klub besar. Bournemouth kini harus bersiap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan bintang-bintang mereka baik dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satunya adalah Huijsen. Menurut Cadena SER, si biru berniat melakukan segala cara demi mengamankan tanda tangan sang bek yang juga masuk radar Manchester United dan Real Madrid. Si biru siap menggelontorkan dana besar untuk mengamankan tanda tangan bek muda Spanyol yang tengah mencuri perhatian, bahkan lebih dari yang disiapkan Real Madrid. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta pound sterling dalam kontraknya dan telah mengemas 19 penampilan sebagai starter serta 5 kali turun dari bangku cadangan di Premier League sejak hijrah dari Juventus. Kendati demikian, Los Blancos tetap menjadi kandidat utama dalam perburuan Huijsen. Meskipun Chelsea siap menawarkan kontrak yang lebih menggiurkan, daya tarik Santiago Bernabeu tampaknya sulit untuk disaingi. Real Madrid bahkan dilaporkan telah mengundang ayah Huijsen ke pusat pelatihan klub dalam beberapa pekan terakhir untuk menunjukkan keseriusan mereka mengamankan jasa sang pemain muda. Sementara itu, sinyal kepindahan Huijsen semakin menguat setelah rekan setim Justin Kluivert. Semua orang tahu bek tengah berbakat itu tidak akan bertahan di Vitality Stadium untuk musim 2025-2026, kata putra pelatih timnas Indonesia tersebut. Meski begitu, si biru tetap teguh menjalankan strategi memburu talenta terbaik di dunia sepak bola. Chelsea juga berusaha meyakinkan Huijsen untuk bergabung, dengan janji menjadi bagian penting dalam skema Enzo Maresca. Di bursa transfer musim panas, The Blues berencana merombak lini pertahanan tim. Uang, hasil penjualan Axel Disasi dan Trevoh Chalobah akan menjadi amunisi finansial untuk mencari pemain bertahan baru. Maresca saat ini memilih menjadikan Wesley Fofana dan Levi Colwill sebagai duet bek tengah utama. Keduanya juga masih berusia muda sehingga bisa menjadi nilai minus bagi Huijsen sebelum memberi jawaban.
Enzo Maresca tegaskan The Blues wajib amankan tiket Liga Champions. Dalam laga Ahad tanggal 6 April malam WIB, Enzo Maresca melakukan rotasi pemain dari susunan yang sebelumnya mengalahkan Tottenham Hotspur 1-0 pada Jumat. Keputusan ini tampaknya menjadi bumerang, setelah bintang seperti Cole Palmer dan Nicholas Jackson hanya dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. The Blues masih memiliki peluang besar untuk bermain di Liga Champions musim depan, mengingat peringkat kelima diyakini hampir pasti akan memberikan tiket ke kompetisi elit Eropa tersebut. Namun, performa tandang Chelsea masih menjadi pekerjaan rumah besar. Mereka belum pernah menang dalam 8 laga tandang liga terakhir, sementara tim-tim seperti Manchester City, Aston Villa, dan Newcastle terus memberikan tekanan di klasemen. Tentu saja ini sangat penting, ujar Maresca mengenai peluang lolos ke Liga Champions. Saya sudah mengatakan sejak hari pertama bahwa tugas dan target kami adalah mengembalikan klub ini ke tempat yang seharusnya, yakni Liga Champions. Sejak awal musim, kami sudah berada di sana, selalu di posisi 4 atau 5 besar, bahkan sempat berada di peringkat kedua. Jadi sejak hari pertama, kami terus berada di jalur itu dan semoga bisa bertahan di sana hingga akhir musim. Meskipun Brentford memiliki peluang lebih baik dalam laga tersebut, si biru justru tampil lebih agresif dalam hal jumlah tembakan. Maresca merasa timnya layak meraih kemenangan. Secara keseluruhan, saya pikir kami bermain dengan baik, katanya. Ini stadion yang sulit dan pertandingan yang juga rumit. Mereka, Brentford, berusaha menghambat tempo permainan. Saya pikir kami cukup layak untuk memenangkan pertandingan. Kami melepaskan lebih dari 20 tembakan. Satu-satunya yang kurang adalah gol. Si biru terancam dilarang tampil di Eropa usai diduga langgar aturan FFP. Si biru menghadapi ancaman serius dari UEFA berupa larangan tampil di kompetisi Eropa, menyusul dugaan pelanggaran aturan Financial Fair Play, FFP, yang diberlakukan oleh otoritas sepak bola Eropa tersebut. Masalah ini mencuat setelah Chelsea menjual tim wanita mereka dengan nilai fantastis mencapai 200 juta pound, menjadikannya rekor dunia. Namun, penjualan tersebut dilakukan ke perusahaan saudara mereka, Bluco 22 Midco Ltd. Sayangnya, UEFA tidak mengakui transaksi antar perusahaan afiliasi itu sebagai pendapatan sah. Menurut regulasi UEFA, klub-klub hanya diperbolehkan mengalami kerugian maksimal sebesar 170 juta pound dalam rentang 3 musim. Namun, jika pendapatan dari penjualan tim wanita tidak dihitung, kerugian si biru selama 3 tahun terakhir membengkak hingga mencapai 358 juta pound. Meski demikian, masih ada ruang negosiasi. UEFA diketahui memberi kelonggaran dengan memperbolehkan pengeluaran untuk tim wanita, akademi, dan infrastruktur dikurangkan dari total kerugian. Mengutip laporan The Times, manajemen si biru saat ini tengah berdialog dengan UEFA untuk mencari solusi damai berupa skema keberlanjutan finansial atau sustainability plan guna memastikan kepatuhan mereka ke depan. Petinggi The Blues, termasuk pemilik Todd Boehly, disebut masih cukup tenang menghadapi situasi ini karena hubungan mereka yang baik dengan UEFA. Namun jika pelanggaran serupa kembali terjadi di masa depan, ancaman larangan tampil di Liga Champions atau Liga Eropa bisa menjadi kenyataan. Sementara itu, dari sisi domestik, The Blues tidak melanggar aturan finansial yang ditetapkan Premier League. Berbeda dengan UEFA, Liga Inggris masih memperbolehkan transaksi antar perusahaan afiliasi dicatat sebagai pendapatan sah. Upaya untuk menutup celah hukum ini sempat diajukan musim lalu, namun gagal disetujui mayoritas klub. Secara finansial, si biru baru-baru ini mengumumkan pendapatan sebesar 468,5 juta pound untuk tahun finansial yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024, turun dari 512,5 juta pound tahun sebelumnya akibat absennya mereka dari kompetisi Eropa musim lalu. Di atas lapangan, pasukan Enzo Maresca tengah berjuang keras kembali ke papan atas. Dengan 8 laga tersisa, si biru kini duduk di peringkat 4 klasemen sementara Premier League dan mengincar tiket Liga Champions setelah 2 musim absen. Harapan mereka juga terbuka lebar di ajang Piala Dunia antar klub musim panas mendatang. UEFA menyebut juara turnamen ini bisa mengantongi hadiah hampir 100 juta pound, bahkan kemenangan dalam 3 laga grup saja berpotensi menghasilkan 68 juta pound untuk klub asal London tersebut. Jika The Blues mampu menyeimbangkan ambisi besar mereka dengan tata kelola keuangan yang sehat, ancaman sanksi bisa terhindarkan. Namun untuk saat ini,
Semua mata tertuju pada hasil negosiasi mereka dengan UEFA.